Hai teman writers, welcome back juga, selamat datang untuk teman writers yang baru di channel ini. Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di Sabtu Review, dimana kalau di channel ini kita itu nggak hanya sekadar mereview buku untuk kira-kira tahu isi ceritanya aja, tetapi kita juga semacam membedah gitu ya, untuk nanti mengambil teknik-teknik kepenulisan yang dipakai oleh penulis dalam bukunya tersebut, dan nanti bisa kita aplikasikan atau juga kita bisa pakai dalam proses kreatif kepenulisan kita ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah buku gila dari penulis gila. Ini buku gila, jangan dibeli, karya Yandi ASD. Nah, ketika membaca judulnya gitu kan, ini buku gila jangan dibeli, aku tuh tergelitik untuk membahas judulnya terlebih dahulu. Nah, memang judul bukunya ini cukup unik ya kan. Udah gitu ini provokatif ya judul bukunya, dan minimal paling tidak kita jadi bertanya lah ya, kenapa kira-kira penulisnya ini memutuskan untuk membuat judul yang seperti ini gitu kan. Nah, secara sintaksis, kalimat dari judul buku ini merupakan kalimat majemuk ya. Ada dua kalimat. Yang pertama sebuah pernyataan ya, ini buku gila ya kan. Kemudian satu lagi dilanjut dengan sebuah larangan, yaitu jangan dibeli. Jadi kalau kita telaah secara sintaksisnya tadi, sebenarnya ini ada sebuah konjungsi yang hilang ya. Ada sebuah konjungsi yang hilang. Jadi kalau misalnya kita lengkapin, maka judulnya ini adalah ini buku gila, maka jangan dibeli. Fungsi maka ini tadi dihilangkan, aku pikir itu karena untuk sebuah penekanan ya. Jadi kalau misalnya ada kata makanya, itu jadi kurang tegas gitu ya. Tapi kalau misalnya makanya itu dihilangkan, ini menjadi lebih tegas lagi. Ini buku gila, jangan dibeli, kayak gitu ya. Nah, karena ada juga tanda serunya di sini ya, jangan dibeli. Nah, juga mungkin untuk keperluan estetika ya, makanya konjungsinya itu tadi dihilangkan. Nah, secara semantik udah gitu, secara yang sudah, karena kita sudah baca secara konteks keseluruhan buku ini, kita jadi paham bahwa hal gila di sini ya bukan makna sebenarnya tentu saja. Jadi makna yang terkandung di sini kalau menurut aku ini hubungkan dengan pekerjaan menulis ya, karena ada beberapa pendapat bahwa pekerjaan menulis itu adalah pekerjaan yang dalam tanda kutip pekerjaan gila gitu. Nah, makanya untuk itu kita perlu buku ini untuk menjadi gila dalam tanda kutip. Jika kita runutkan dengan yang tadi, gila itu adalah penulis ya, berarti kalau kita mau jadi penulis, kita harus membaca buku ini. Tapi kalau misalnya seperti itu kok dilarang, jangan dibeli. Nah, jangan dibeli ini adalah sebuah, kalau menurut aku sebuah kalimat yang provokatif ya. Sebenarnya lebih ke menggugah atau lebih mengganggu ego manusia ya kan. Manusia biasanya kalau disuruh jangan, dia malah jadi tertarik kayak untuk melihat apa sebenarnya, kenapa kok dilarang. Jadi kalimat jangan dibeli ini bermain di ranah psikolinguistik, atau bisa jadi bermakna berbeda. Larangan ini, jangan dibeli di sini adalah sebuah warning kalau kita memang nggak siap ya kan, kalau kita memang belum siap menjadi gila dalam tanda kutip, belum siap menjadi penulis, maka nggak usah beli buku ini. Tapi kalau kita sudah siap menjadi gila atau menjadi penulis, maka belilah buku ini. Nah, penulisnya sendiri Bang Yandi ASD ini adalah merupakan salah satu penulis favorit aku ya teman-teman, semenjak kita baca bukunya Kelanar, yang di sini juga sudah pernah kita bahas, kita bedah. Nah, di sini ada linknya kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui bukunya yang terdahulu. Alright, jadi Bang Yandi ASD ini terkenal dengan memang taste-nya atau memang gaya kepenulisannya itu di surrealis, dan gitu di absurd, gaya-gaya yang absurd gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka novel-novel surrealis, nah di Kelanar itu cocok sekali teman-teman baca ya. Nah, kalau misalnya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai sepak terjang dari novelis kita yang satu ini, langsung aja ke media-media sosial beliau ya. Nanti aku letakkan alamatnya di description box. Nah, buku ini terbitnya itu di KMC, Komunitas Menulis Cerdas, yang beberapa kali bukunya atau novel-novel terbitan KMC ini sudah pernah kita bahas juga di channel ini ya teman-teman. Salah satunya ada di sini. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin juga terbit di KMC ya, ini sebuah penerbit yang baru sebenarnya, tetapi memiliki kualitas buku yang kece sekali ya teman-teman. Tidak dibiarkan menulis sendiri, teman-teman akan didampingi sampai naskah teman-teman itu bagus. Jadi bisa langsung aja ke media sosialnya ya, juga sudah aku letakkan di description box. Lihat book performance-nya ini, warna dasarnya itu orange ya. Orange ini
Mungkin kalau secara semiotika ini bisa dikatakan pencerahan ya, buku untuk mencerahkan ya, karena warna orange itu cerah gitu ya kan. Bisa jadi ini mencerahkan para penulis-penulis pemula untuk bisa bagaimana lebih mudah mengawali karya-karya mereka. Layoutnya ini atraktif ya, menurut aku cukup atraktif, banyak huruf-huruf yang membuat kita menjadi tertarik untuk membacanya, ilustrasi-ilustrasi yang menarik untuk dibaca ya. Nanti aku bikin ininya sendiri ya, jadi sangat menarik sekali layoutnya. Ini buku gila, jangan dibeli. Ini merupakan buku yang non fiksi tetapi juga buku fiksi. Nah, kalau misalnya kita terpaksa untuk mengkategorikannya, menurut aku ini lebih condong ke buku fiksi tetapi konten di dalamnya itu lebih banyak non fiksi. Jadi anggaplah fiksi itu 20%, non fiksi itu 80% ya teman-teman. Jadi fiksi di dalam buku ini itu semacam kayak kendaraan gitu aja lah ya, kendaraan untuk mengantarkan teori-teori dalam kepenulisan gitu ya, teori-teori dalam kepenulisan. Jadi fiksi digunakan untuk mengantarkan hal-hal yang sebenarnya non fiksi gitu. Nah, ini mengingatkan aku kepada bukunya Jostein Gaarder, yaitu Dunia Shopee ya, dimana di situ sebenarnya adalah fiksi tetapi mengantarkan teori-teori dasar dari filosofi ya. Nah, jadi sinopsisnya adalah seseorang bernama Katalisa yang tersesat di dalam sebuah tempat bernama Talakotalakanata, dan dia bertemu dengan Tata Baba Kakanana ya kan, yang mengatakan kalau dia ingin keluar dari kota tersebut dia harus menuliskan novel terlebih dahulu. Jadi nantinya Tata Baba Kakanana ini akan memberikan catatan demi catatan. Nah, di dalam catatan demi catatan inilah non fiksinya itu masuk gitu ya. Nah, latihan demi latihan juga ada, dan bisa latihan demi latihan itu teman-teman yang baca juga bisa ngikutin. Kita akan bahas gaya bahasanya ya teman-teman. Jadi karena memang penulisnya ini seperti aku katakan tadi memang penganut surrealis, makanya ketika menceritakan bagian yang Katalisa ini ketika dia terjebak di dalam sebuah kota yang asing gitu, yang aneh, itu menggunakan gaya bahasa yang sangat surrealis sekali. Nah, tapi di sini memang kita bisa mendapati arti dari keanehan-keanehan yang ada di kota tersebut itu sebenarnya imajinasi dari Katalisa itu sendiri ya teman-teman. Itu mungkin maknanya seperti itu. Nah, pada catatan-catatannya, catatan yang diberikan oleh Tata Baba Kakanana ini kepada si Katalisa ini, itu baru nanti isinya itu yang menggunakan gaya bahasa khas dari non fiksi ya kan. Ada poin-poin. Selain menggunakan penyajian secara eksplanasi dari si Tata Baba Kakanana ini, di dalam catatan-catatan tersebut nanti juga digunakan bahasa-bahasa yang persuasif gitu ya, argumentatif gitu, supaya kita bisa mengikuti saran-saran atau tips-tips dari kepenulisan yang diberikan. Juga nanti di sini banyak sekali mengutip hal-hal atau data-data dari buku-buku terdahulu dari penulis-penulis yang sudah memang meramukan bagaimana teori-teori kepenulisan itu ya teman-teman. Nah, beda dengan gaya bahasa yang ada ke pengantarnya, yaitu di dunia si Katalisa ini tadi, di dalam catatan-catatan itu penulis atau Bang Yandi ASD ini menggunakan kata-kata yang sangat simple, yang mudah dicerna, sehingga sebagai penulis pemula kita mengikutinya pun dengan mudah gitu. Nah, pola penyajiannya sendiri menurut aku cukup unik ya, itu tadi karena menyatukan antara fiksi dan juga non fiksi. Nah, tapi menurut aku ada hal yang mengganggu, yaitu pengulangan-pengulangan materi yang sudah dikatakan sebelumnya, dikatakan lagi di bagian selanjutnya. Sebagian mungkin itu bisa jadi pemantapan ya, ketika materi yang di sini sudah diucapkan kemudian diulas lagi di bagian berikutnya, itu mungkin bisa jadi pemantapan gitu. Sebenarnya pemantapan itu andai saja di materi selanjutnya itu dikasih info baru, itu pasti bisa lebih mantap lagi ya. Jadi tidak hanya info yang sudah disampaikan sebelumnya, tapi ditambahkan dengan info-info yang lebih baru lagi. Ini di sini juga banyak mengambil contoh-contoh novel ya, misalnya apa namanya, ketika menjelaskan plot gitu, kemudian diambil contohnya dari novel yang sudah ada, dan contoh-contohnya ini sangat keren-keren sekali dan bahkan bisa dinikmati ya teman-teman. Jadi malah mengambil referensi novel-novel bagus ya di dalam buku gila ini. Gitu, misalnya ketika menjelaskan bagaimana showing itu, apa perbedaannya dengan telling itu, langsung dikasih contoh. Jadi kita itu nggak bayang-bayangkan lagi ya teman-teman.
Namun menurutku itu lebih keren lagi jika misalnya hasil tulisan si Katalisa. Nah, Katalisa ini kan akan diberikan tugas oleh si Tata Babaka Kanana ini. Setiap materi dikasih tugas. Andai saja ada salah satu contoh tulisan si Katalisa ini, pasti lebih menarik lagi ya teman-teman. Kita lebih ingin tahu lagi karena imajinasi si Katalisa ini yang digambarkan oleh Bang Yandi ASD ini sangat unik sekali. Minimal dikasih contoh misalnya untuk menunjukkan kesalahan si Katalisa ini tadi. Misalnya dia sudah menulis atau sudah memberikan tugasnya kepada si Tata Babaka Kanana ini dan kemudian direvisi gitu ya, untuk menunjukkan kesalahannya sebagai bridging atau jembatan untuk menuju materi berikutnya. Bagian akhir ada sebuah topik yang membahas revisi. Jadi setelah kita selesai menulis, kita sudah kembangkan plot, karakter dan lain sebagainya, dan kita selesai menulis, nanti di bagian terakhir ada juga panduan untuk revisi. Nah, di panduan untuk revisi ini itulah tadi yang banyak sekali materi yang diulang kembali ya. Jadi kalau menurut aku sebaiknya ketika direvisi ini sebenarnya dibentuk saja seperti kartu kendali gitu ya, untuk kita checklist apakah plotnya sudah bagus, apakah tema sudah masuk, apakah karakter sudah kuat dan lain sebagainya. Itu jadi tidak seperti pengulangan ya, tidak seperti pengulangan yang aku katakan tadi ya. Nah, untuk tata bahasa sendiri kalau menurut aku di dalam ini buku Gila itu sudah cukup rapi ya. Memang masih ada beberapa tipe dan juga ada kalimat-kalimat yang sedikit bisa disederhanakan lagi. Yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari sini, kalau misalnya teman-teman nanti mau menuliskan partikel fati seperti sih, deh, dong, itu jangan lupa untuk menuliskan koma sebelumnya ya. Atau juga misalnya mau question tag atau penekanan ya, seperti kan, bukan, iya kan, bukan, iya bukan gitu kan. Sudah makan belum? Kita letakkan dulu koma sebelum question tag tersebut. Ya, terus ada juga sebuah kesalahan yang mungkin bisa nanti teman-teman juga hindari dari proses penulisan teman-teman ya. Jadi yang sesuai dengan KBBI itu adalah praktik, bukan praktek. Nah, kutipan favorit aku di sini, aku akan mengambil sebuah quote yang banyak sekali disisipkan di sini. Nah, quote ini dari Josip Novakovic. Ya, aku akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Writing is a strenuous sport and a demanding art. You must be mentally fit to it well. You must exercise your mind as well as your fingers. Many people imagine that to write you need no preparation other than research. And once you have something to say, you can move ahead. Jadi kalau misalnya diartikan secara harfiah, menulis itu ibaratkan sebuah olahraga yang berat tapi juga menuntut kemampuan seni gitu kan, atau kepekaan seni. Nah, kalian harus bugar secara mental ya kan untuk melakukannya, untuk bisa melakukannya dengan baik. Banyak-banyak latihan pikiran dan juga latihan jari-jari kalian. Orang-orang membayangkan nulis itu nggak perlu persiapan ya kan, selain dari penelitian. Tapi begitu kau menemukan sesuatu yang ingin kau katakan, kalian akan melangkah maju. Baik teman-teman, aku sangat merekomendasi sekali buku ini bagi penulis-penulis pemula ya kan, yang ingin menuliskan bukunya tapi nggak tahu mulai dari mana. Ya, sering sekali aku mendapati curhatan-curhatan dari teman-teman mau nulis nggak tahu dari mana, sampai satu paragraf nggak tahu ngelanjutinnya kayak mana. Buku ini sangat rekomendasi sekali. Aku merekomendasikan buku ini. Pokoknya ini harus dibaca bagi orang-orang yang mau menulis novel, yang siap untuk menjadi gila ya kan. Nah, pesan aja langsung ke penulisnya. Tadi media sosialnya juga aku sudah letakkan di description box, juga dari penerbitnya juga bisa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bukunya ingin direview di channel ini, nggak apa-apa, ayo kirimkan aja emailnya atau pesannya ingin direview gitu di ramadyantisaragi@gmail.com. Nanti di situ kita bisa ngobrol-ngobrol gimana selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk KMC Publisher dan untuk Bang Yandi ASD. Semoga sukses bukunya, dan juga kepada teman-teman aku juga mengucapkan banyak terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Maafkan atas segala kekurangan dalam review. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi jangan lupa juga dulu subscribe, komen, like dan share video ini, nyalakan tombol notifikasinya supaya kita bisa langsung ketemu lagi ya di video selanjutnya nanti. Sehat selalu teman-teman, see you.